Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Literasi yang ada di mana saja hari ini. Stay health and stay happiness. Ketemu lagi di podcast Literasi Sulawesi Utara. Yes, hari ini saya senang banget karena teman bicara kita kali ini adalah seorang anak muda yang kreatif dan kemudian juga ya menurut saya sedikit inovatif. Oke, enggak, bercanda. Beliau adalah sosok seorang pemuda yang kreatif, kemudian juga inovatif dan fokus saat ini sebagai entrepreneur, kemudian juga mengembangkan usaha startupnya di bidang kuliner. Dan dia juga seorang penulis karena sudah melahirkan 2 karya kalau saya tidak salah. 1, 2. Ya, satu aja dulu. Satu aja dulu karena nanti akan next jadi 2. Ini dia kita sambit enggak. Kita sambut Sam Rambu Jagat. Hai Mas Sam. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Luar biasa ya Mas Sam hari ini. Thank you loh sudah datang di podcast Literasi Sulut. Sama-sama. Ya Sudah kan? disuruh datang hujan-hujan. Iya, sudah disuruh hujan-hujan terus juga kasihan loh owner, saya suruh datang ke sini, owner salah satu kedai lumayan baru tapi ramenya luar biasa. Good job Mas Sam. Kedai Moro. Sebelum saya mau nanya soal Kedai Moro, seperti judul kita kali ini adalah Kedai Moro Kopi dan Pecinta Literasi. Asik. Asik sekali. Mantap kali lah judul kita kali ini. Ini judul langsung requestan dari Pak Produser. Oke, pertanyaanku yang pertama, Cailah pertanyaan, Mas Sam. Kan Mas Sam ini bukan hanya seorang yang yang fokus di dunia bisnis kuliner gitu ya, usaha kuliner. Tapi juga tadi dia sempat sebutin bahwa Mas Sam sendiri itu adalah seorang yang fokus di bidang literasi juga. Iya kuliner literasi ya, literasi kuliner. Tapi di literasi baca tulis, yaitu menjadi seorang penulis. Penulis dan sudah melahirkan karya, kalau dia nggak salah berjudul buku puisi Ini Aku. Iya. Ya, judulnya Ini Aku. Boleh nggak cerita sedikit soal karya itu? Ini aku lahir di mana aku gelisah, udah nggak tahu ngapa-ngapain. Jadi pengen melahirkan sesuatu yang sekiranya biar aku itu punya gerakan lebih dari apa yang aku lakukan saat itu. Oke. Jadi pergilah aku ke Pulau Jawa. Bahasanya putih-putih Ya, banget ya, ya. gitu-gitu Pergilah. Pergilah aku ke Pulau Jawa untuk menciptakan Ini Aku menjadi sebuah buku dan kembali ke Sulawesi Utara lagi untuk menciptakan buku-buku lainnya. Oke, berarti buku Ini Aku ini ditulis saat Mas Sam di Jawa. Nah, Tapi meramu dalam proses kreatifnya ada kisah yang dibawa dari Sulawesi dan akhirnya ditulis di Jawa atau seperti apa? itu Ini Aku itu nyeritain aku lagi mikirin apa waktu di jalan sebenarnya. Jadi Ini aku lagi gelisah ketika aku nggak tahu mau ngapa-ngapain. Di jalan aku mikirin siapa, di jalan aku bayangin siapa, aku mau ngelakuin apa. Itu jadi Ini aku di saat perjalanan kegelisahan dari Sulawesi Utara ke Pulau Jawa. Oh, galau ceritanya. Iya. Oh, jadi isi dalam puisi itu adalah cerita kegalauan. Enggak juga. Oh, enggak juga ya? Tapi kesakitan sih. Untung ku alus-alusin bilang kegalauan. Lu perjelas dengan kesakitan, ya Allah, tolong. Oke, Mas Sam, sejak kapan kemudian mulai tertarik di dunia kepenulisan? Waktu SMP sih, awal mula aku sadar tuh kayak aku disuruh nulis puisi sama guru bahasa Indonesia. Ya tiba-tiba puisi itu jadi salah satu puisi terbaik saat itu. Salah satu puisi terbaik. Masih ingat nggak judul puisinya apa? Apa? Kelapa yang berayun sih kalau nggak salah tuh. Kelapa Yang berayun. salah satu kalimatnya di situ masih ingat nggak? Lupa aku. Lupa aku. Lupa. Kata-katanya lupa aku. Lupa. Atau kamu yang lupa? Lupa. Oke, jadi itu adalah salah satu puisi pertama yang kemudian menjadi puisi terbaik ya.
versi saat itu di versi kelas itu. guruku bahasa Versi Indonesia. itu. Luar biasa. Dari situ dari kelas 3 SMP tuh aku udah mulai bikin diary sih. Kenapa lu yang ketawa? Iya, aku lucu aja orang model kayak gue bikin diary. Genre musiknya nggak masuk banget lagi. Lu suka musik rock ya kan? Iya, musik rock, musik metal, musik punk. metal, punk. Terus tiba-tiba lu menulis Punya diary. lu punya diary. Itu unik sih menurutku. Masih ada disimpan nggak? Udah nggak ada. Udah nggak ada. Diterjang banjir. Oh, diterjang. Gue yakin sih di situ adalah sebuah kegalauan-kegalauan yang lu tumpahkan dalam sebuah tulisan. Pasti kayak gitu kan? Yang masih aku inget tuh apa namanya? Keliling dunia sih. Paling banyak aku tulis di situ. Oh, jangan sampai ada kata-kata di situ. Hari ini aku Nggak dikecilkan. ada yang kayak gitu dong. Oke. Nggak Oh, ada. itu waktu anak-anak SMP ya, sis. Bro. Oke, Mas Sam. Baik. Itu kan dalam proses penulisanmu ya, dalam proses kreatif kamu akhirnya tertarik di dunia kepenulisan. Karena ada support system lah waktu itu dari gurumu dan akhirnya kamu merasa oh ternyata karyaku diapresiasi juga deh. Gitu. Dari situ aku ketemu sama buku Laskar Pelangi. Andrea Hirata. Andrea Hirata. Nah, di kelas 3 itu, kelas 2 kan aku mulai nulis puisi, kelas 3 itu. Dari situ aku punya diary itu sejak aku baca Laskar Pelangi itu. Oke, itu Dari situlah mulai aku rajin mengoleksi buku. Dari situ akhirnya rajin untuk mengoleksi dan membaca dan nulis buku juga. dan nulis juga. Ya, tiga aktivitas literasi yang harus dimiliki untuk seorang penulis: membeli buku, membaca bukunya, dan kemudian menulis. Mendiskusikan dan dituliskan. Nice. Oke. Mas Sam, bercerita soal proses kreatif di dunia kepenulisan, hari ini juga tadi dia sudah sempat sebutin bahwa judul kita hari ini adalah Kedai Moro Kopi dan Pecinta Literasi. Kenapa Dila buka dengan kepenulisan? Karena Mas Sam sudah melahirkan karya dan itu luar biasa gitu ya. Dan juga beberapa waktu ini banyak juga menggerakkan teman-teman komunitas juga gitu ya di bidang kepenulisan, seni gitu. Nah, hari ini di depan kita ini Sobat Literasi sudah ada kopi. Kalau aku di sini ada namanya Selingan. Yang di Mas Sam itu adalah Mojok. Dan ada lagi yang di belakang sini tapi agak kurang estetik sih kalau taruh depan semuanya. Dan thank you tapi Mas Sam sudah dibawain. Nah, kenapa Mas Sam akhirnya tertarik di dunia usaha kuliner? Awalnya sih emang udah mendarah daging dari orang tua ya. Oh, udah ada embrionya ya? Udah ada embrionya. Jadi mau nggak mau ya udah dari embrio itu udah bisa manajemen sama jualan maksudnya. Jualan apa awal-awal Mas Sam sebelum? Makanan tetap. Makanan ya. Apa aja makanan yang kemarin-kemarin itu? Dan sampai hari ini masih ada? Tetap dilestarikan? Lebih tepatnya sih makanan kaki lima aja sih. Cuma untuk bidang yang lebih ekspor lagi kan kita kembangin karena ikut kelas seperti kelas memasak juga kan. Oke, iya. Cuma untuk menjaga cita rasa dari leluhur, asik sekali. Itu ya standar aja sih kayak nasi goreng, bakso, sate ayam lalapan gitu doang. Dan itu makanan khas Indonesia semuanya. Iya sih. Iya maksudnya kan? Yang banyak dijual di seluruh Indonesia. Yang banyak dijual di seluruh Indonesia dan juga yang paling diminati tentunya. Ya nggak, nasi goreng tuh siapa sih nggak suka? Iya gitu. Sih. Hampir semua orang Indonesia pasti suka nasi goreng. Makanan terbaik kedua dunia dong. Oh ya? Iya, versi CNN. Versi CNN. Yes, oke. Menarik. Mas Sam, kan tadi sudah cerita tentang tertarik di dunia usaha ternyata karena memiliki embrio dari orang tua yang akhirnya sampai sekarang terus dilestarikan. Tidak hanya dilestarikan tapi kemudian dilestarikan.
Akhirnya juga itu menumbuhkan rasa kecintaan Mas Sam terhadap dunia kuliner dan sekarang membuka namanya kedai kopi. Ya. Bener ya? Ya. Kedai kopi. Kedai kopi Moro. Kenapa akhirnya memutuskan untuk membuka kedai kopi? Kedai kopi Moro. Awalnya sih itu udah ada karena dia rumah makan. Oke. Rumah makan kaki lima. Jadi iseng aja gitu, seru kayaknya buka kedai kopi nih. Jadi kedai kopi yang punya makanan kaki lima gitu. Depannya Moro pasti ada gerobak gitu, nggak mau menghilangkan estetik dari kaki lima yaitu gerobak. Oke, konsep yang menarik ya teman-teman, karena tidak semua kedai kopi yang kemudian menghadirkan namanya makanan atau unsur-unsur pedagang kaki lima begitu ya, makanan kaki lima hadir. Dan ini konsep-konsep ini kan beberapa waktu ini dia lihat di daerah-daerah Jogja kayak gitu-gitu kan selalu ada tuh kalau ada kedai kopi depannya ada nasi kucing gitu kan. Nah sekarang hadir nih di Manado namanya kedai Moro ya, yang dimana depannya itu ada pedagang kaki lima, jualan kuliner kaki lima. Harga boleh kaki lima, rasa tidak kalah. Oke, Mas Sam, kenapa kemudian nama dari kedai kopimu itu yang menginspirasi kamu akhirnya menamai kedai kopimu dengan kedai kopi Moro? Moro tuh inspirasinya dari dari kegelisahan sebenarnya. Kegelisahan, dompet yang menipis, rezeki nggak datang-datang. Jadi dari situ kepikiran lah namanya Moro tuh, arti dari bahasa Jawa tuh datang. Datanglah rezeki sebanyak-banyaknya. Amin. Kenapa lu jadi harapannya itu adalah mendatangkan rezeki yang sebanyak. Tapi membuktikan loh, Mas. Ya nggak? Sekarang kan kedai kopimu hujan mau badai mau apapun, alhamdulillahnya pengunjungnya tetap ada dan terus berkembang gitu ya. Terus banyak gitu, karena habis dari sini kita juga akan ke sana teman-teman sobat literasi. Berarti itu terinspirasi dari satu kata yaitu datang. Jadi hanya itu. Hanya karena datang aja. Hanya semua yang belum datang silakan datang gitu. Maksudnya gitu. Termasuk apa yang datang? Nggak usah dijelasin. Yang belum datang silakan datang gitu. Gua sampai ngupil. Oke, Mas Sam, apa yang kemudian gitu, kalau kita bicara soal kedai kopi kan pasti sudah banyak ya kedai kopi yang ada di Kota Manado khususnya gitu, dengan berbagai konsep yang dihadirkan, mulai dari konsep yang sangat eksklusif, kemudian juga ada konsep yang community gitu ya, komunitas dan lain-lain. Nah, sekarang yang menjadi keunikan atau yang menjadi membedakan kedai kopinya Mas Sam dengan kedai kopi lain tuh apa sih? Selain tadi ya bahwa membedakan ada gerobaknya nih, ada makanan khas Indonesia. Kita punya menu yang pastinya enak. Ya bukan enak menurut lidahku ya. Aku menjamin kalian kalau minum kopi di Moro ya enak. Terus ya pasti ya. Lingkungannya yang enak karena banyak daun-daun, nyaman banyak gitu tanaman, ya. nyaman, banyak buku-buku, bisa baca buku juga, bisa berinteraksi, bisa diskusi. Mau ada taman bacanya ya? Ada, kita mau bikin taman baca. Nanti teman-teman dari art atau pelukis dan lain sebagainya bisa gabung nanti di TBM kami. Arti kelas nanti kita buat namanya. Terus ada pojok cerita, silakan cerita. Cerita di sini bahwa kita bisa kirim-kirim salam lewat, biasa kirim salam lewat radio kan. Ini aku mau bikin kirim salam lewat kafe. Oke. Siapa tahu kalian bisa ketemu seseorang di sana. Kirim salam dan kirim nomor, bisa kalian cantumkan di situ. Pengen cerita tentang kegalauan kalian juga bisa di situ. Nanti kita akan buat satu momen dan satu
konten untuk membacakan semua kegelisahan yang ditulis di Sini Cerita. Oke, yang membedakan dan yang unik di kedai kopinya Mas Sam itu adalah ada satu, selain ada pojok bacanya atau TBM-nya di dalam taman bacanya, mengangkat konsep literasi juga gitu ya. Sebagian dari upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya Biar kan? anak muda nggak melulu tentang chattingan. Oh iya dong. Biar mereka pegang pulpen, nulis bahwa yang ditulis itu bisa abadi. Iya, masuk kok. Oke, jadi juga di situ juga ada di sini cerita gitu ya. Sini Cerita. Sini cerita itu juga kumpulan dari tulisan-tulisan para pengunjung gitu ya, untuk kemudian menceritakan, karena di situ juga nggak harus menuliskan nama, tapi bisa jadi orang yang disasar juga akan kenal ya, gitu ya. Kan hati bicara pada hati. Aduh, benar. Oke. Baiklah. Jadi konsep Mas Sam ini lebih kepada konsep yang karena dia seorang penulis juga gitu ya. Jadi meletakkan unsur-unsur literasinya hadir di dalam kedai Kopi Moro ini gitu. Nice. Itu sangat menarik dan itu pasti berbeda dengan kedai-kedai kopi yang lain. Kalau yang lain dia hanya meletakkan buku saja, tapi ternyata di dalam kedainya Mas Sam itu ada aktivitas literasi di dalam situ. Nah, ini rencananya mau ada aktivitas literasi apa di dalam kedai Kopi Moro ini? Teman-teman bisa juga sih sebenarnya bikin event di sana, selama itu baik buat lingkungan dan dunia literasi. Nggak menutup soal itu juga, kalau mau bikin konser juga bisa. Konser mini tapi jangan konser besar karena nggak muat. Oke. Ya, teman-teman bisa diskusi di sana. Nanti Moro bisa menyediakan sesuatu yang bisa kita bantu, apapun itu mungkin. Tapi yang pasti harus beli kopi ya. Iya dong. Iya, harus ya. Biar kita selalu berkembang bersama kan ya. Iya, bertumbuh bersama, benar, saling support. Saling support, karena kalau nggak dibeli juga kan kita nggak bisa support kalian terus. Iya, bisa. Bahasa marketingnya dapat. Oke. Jadi nanti akan ada event-event kolaborasi bersama teman-teman komunitas gitu ya. Dan itu memang penting sih kolaborasi. Hari ini kan kita kolaborasi yang juga kolaborasinya kolaborasi seperti apa nih? Harus jelas. Jadi ada impact yang akan kita bisa share ke teman-teman yang hadir di kedai kopi Mas Sam ataupun yang melihat di media sosialnya Moro gitu ya. Oke, Mas Sam, target apa lagi untuk pengembangan usaha di bidang kuliner ini? Pengennya sih buka warteg ya. Oke. Warteg yang ke arah milenial. Warteg kan biasanya dengan kursi panjang menghadap ke makanan touchscreen. Kita mau bikin warteg tapi dengan konsep resto Eropa. Gimana tuh maksudnya? Jadi kayak ya kita buka di rumah gitu kan. Atau rumah yang kita konsepin sebagaimana rupa agar terlihat nyaman dan enak. Harga warteg tapi bisa sambil nongkrong gitu. Oke. Berarti tadinya ini sekarang konsep Moro itu ada makan gerobak kaki limanya dengan konsep makanan khas Indonesia gitu ya. Kemudian ada kedai kopinya, di dalamnya ada aktivitas literasi, ada buku dan segala macamnya. Lengkap ya, paket lengkap ya Mas Sam gitu. Dan nanti akan hadir lagi warteg, mudah-mudahan dipermudah. Amin. Nah Mas Sam, menu apa aja yang ada di Moro? Banyak sih kita punya. Kalau kopi deh, kopi. Nah sekarang kan yang Dila minum saat ini nih namanya selingan. Jadi selingan apa tuh maksudnya selingan? Kopi dengan saus hazelnut sama krim. Kopi yang campurannya ada kopi, saus hazelnut dan krim. Kenapa dinamain selingan ya? Kita bisa menyelingkan selingan ini di antara kegiatan kita gitu aja. Karena dia nggak terlalu keras juga buat teman-teman yang pencinta kopi tapi nggak bisa minum kopi yang keras. Nah ini lembut ya. Kalau kata orang Manado kopi lombo kalau ya kan, karena kopi jenis latte. Nah, betul ya. Kalau yang ini Mas Sam? Yang ini kopi pandan.
Kopi dengan rasa khas pandan kayak klepon gitu. Cuma bedanya ya hanya ada di Moro sih. Hanya ada di Kalau Moro. pengen rasain gimana ya rasain aja sendiri. Rasain ke kedai Moro. Jadi, nah kedai Moro sendiri ini juga ada nih di belakang saya nih ada. Ini namanya Moro lagi. Kenapa jadi namanya Moro lagi? Ya buat biar kalian datang lagi dan Moro lagi. Iya, apa ini kopi gula aren ya? Kopi gula aren. Kopi gula aren. Yang membedakan kopi gula arennya Mas Sam sama kopi gula aren yang lain? Ya, kopi gula aren mana lagi yang Moro lagi? Jailah, masuk Peko. Baik. Oke Mas Sam, kan berarti ada nama-nama yang khas dari kedai kopi Mas Sam. Selain itu menunya apa lagi selain 3 ini? Ada Nabastala, Baswara. Nabastala tuh apa? Nabastala tuh artinya langit. Yang nanti itu bakal jadi novel berikutnya insya Allah. Oke, Mas Sam akan mengeluarkan novel dengan judul dari menu itu. Dari judul menu itu. Nabastala gitu ya? yang artinya langit. Yang artinya langit. Jadi, kemudian ada lagi. Ada Baswara yang artinya cahaya. Baswara artinya cahaya dari bahasa Sanskerta ya? Ya. Kalau abis dari Moro minum Baswara ya bercahaya, nggak usah pakai skincare. Enggak, gua no comment sih. Oke, baik dicoba karena memang namanya kopi itu selalu karena kata orang kan kalau minum kopi ntar sakit lambung atau kalau minum kopi jangan kebanyakan kafein, susah tidur dan lain-lain. Pengalamanku aku minum kopi kok cepet ngantuk loh. Nah, berarti kelebihan kafein dalam tubuh itu udah nggak bisa udah nggak mempan lagi. Kopi tuh ke aku bagai terapi. Jadi kan aku kalau orang bilang nanti kalau minum kafein nggak tidur. Kalau aku minum gitu. Kopi aku bisa tidur. Bisa lelap. Ya? Aku juga gitu sebenarnya. Iya, luar biasa. Jadi tapi itu kan masing-masing orang ya punya punya experience yang beda-beda soal kopi. Sih. Yang pasti kedai kopimu ini menyediakan menu-menu yang pas di lidah teman-teman. Semoga pas di lidah teman-teman. Dan pastinya kalau sudah pas di lidah. Pas di kantong nggak? Standar sih. Standar ya. Kalau ini nih harganya berapa? Sekitaran berapa? 27.000. Kalau itu? 25. Kalau yang kopi aren? 25 juga. Oke. Berarti ini yang paling ini ya? Ya. Yang paling mahal ya. Oh iya, oke. Tahu aja. Oke. Baik, Mas Sam. Setelah dari usaha kuliner yang sekarang sudah akhirnya punya lagi ide pengembangan mau buka warteg tapi dengan konsep milenial gitu ya. Yang pasti juga menu-menunya saya yakin pasti akan lebih membuat orang semangat dalam mencicipi itu. Jangan lupa ada menu kambing. Ya, ntar bikin nasi goreng kambing. Tetap ya, harus ada karena itu my favorit. Oke, Mas Sam, setelah usaha kuliner, apa kabar dengan proses kreatifmu sebagai seorang penulis? Yang tadi kan udah di spill dikit. Berikutnya aku mau bikin novel, nama judulnya Nabastala. Yes. Terus ada beberapa kolaborasi juga sama teman-teman yang sering mampir di kedai kopi. Oke. Nah, kita mau bikin buku-buku antologi. Terus kita mau bikin lagi namanya TBM, Taman Baca Masyarakat, yang akan dibantu oleh si Mbak Ayu ini. Nggak, bukan saya, tapi teman-teman dari Forum Taman Bacaan Masyarakat Sulawesi Utara dan Perkumpulan Literasi. Ntar namanya TBM Arti Kelas. Oke. Di situ nanti kita bikin yang akan fokus lebih tepatnya di awal-awal kita akan bikin itu kita mau bikin kelas melukis. Nice, menarik. Sama mentor yang sudah pastinya teman-teman yang sudah expert di bidangnya. Terus nanti kita mau bikin pertemuan-pertemuan kecil seperti melukis bareng dan lain sebagainya. Atau teman-teman mau bikin event
juga bisa ngundang teman-teman dari arti kelas. Oke, nice. Berarti aktivitas literasinya udah jalan, kedai kopinya juga jalan, usaha kuliner yang di dalamnya ada aktivitas-aktivitas yang pengembangan diri atau vokasi. Itu penting banget, yang harusnya ini juga menjadi contoh ya untuk kedai-kedai kopi yang ada di Sulawesi Utara, khususnya di Manado. Baik, Mas Sam, thank you. Hari ini sudah berbagi pengalaman dan kemudian juga informasi terkait proses kreatifnya juga, dan bagaimana membangkitkan semangat akhirnya anak muda tuh nggak harus menunggu tapi harusnya memulai gitu ya, karena kalau terus menunggu kapan nyampenya ya kan? Takdir kan tidak hanya ditunggu. Iya, harus dikejar. Dijemput. Oke, mantap. Baiklah teman-teman sobat literasi yang ada di rumah, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Dan terima kasih banyak sudah nonton kita hari ini. Dan thank you so much Mas Sam sudah menghadirkan kopi yang enak-enak. Tapi I'm serius, ini kopi enak karena saya mencoba untuk meraba bahwa saya bakal nggak enak nggak ya perut saya gitu, karena hujan-hujan dibawain yang es. Makasih. Tapi ini asli enak, saya belum rasa lagi yang 1-2 ini. Pasti saya yakin enak karena Mas Sam itu punya taste yang baik gitu ya. Oke, baik teman-teman sobat literasi, jangan lupa untuk tetap stay tune di podcast Literasi Sulawesi Utara, dan terima kasih banyak. Sukses untuk Moro, sukses untuk teman-teman semua gitu ya. Dan terus berkembang, terus melakukan yang terbaik untuk membangkitkan ekonomi Indonesia. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi. Sampai jumpa, salam literasi. Salam literasi. Gini.